Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di kupu-kupu.com Lifestyle dan Entertainment, di mana kita akan fokus ngobrolin tentang health, wealth, and style. Di video ini kita akan ngomongin tentang berkebun di dalam rumah atau lebih tepatnya microgreen dan juga sprout. Ini adalah video part yang kedua, dan di video yang part pertama kita ngobrolin tentang hidroponik yang ada di belakangku ya. Selain hidroponik, kita juga bikin microgreen. Nah, microgreen ini adalah tanaman yang dikembangbiakan dari benih atau bibit atau biji-bijian selama kurang lebih 10-14 hari dengan menggunakan media, kembali lagi ya, soilless atau bukan tanah. Microgreen itu nutrisinya 40 kali lipat jauh lebih banyak dari sayuran yang biasa kita makan. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk microgreen, yang pertama adalah benih. Ini bukan sponsor ya. Nah, benih ini kayak gini bentuk atau penampakannya. Jadi ini misalnya nih, green peas, radish, lentil, black lentil, sesame seed, beet. Kemudian kita menggunakan tray. Nah, traynya itu seperti ini ya. Jadi ada yang modelnya ada lubangnya. Terus ini untuk taruh airnya kalau akarnya udah keluar, seperti itu. Ada juga yang modelnya seperti ini, kayak tanpa lubang. Oke. Terus untuk media tanamnya ada coconut coir atau sabut kelapa, kemudian hemp mat. Jadi ini terbuat dari hemp atau masih satu family sama pohon ganja, cannabis. Terus yang berikutnya adalah jute, bisa juga dibilang baby blanket. Nah, ini adalah perlengkapannya, perlengkapan perangku ya. Jadi ini adalah H2O2 atau hydrogen peroxide, food grade. Make sure itu untuk makanan ya, karena kalau nggak untuk makanan itu berbahaya. Nah, fungsinya apa? Dia untuk membantu membunuh bakteri tidak baik. Nah, kemudian yang ini biasanya aku gunain untuk air atau H2O, yang kemudian aku campur dengan nutrisi. Nutrisinya kita menggunakan nutrisi yang organik atau rumput laut. Jadi kayak gitu. Cuma 1 sendok teh per 2 liter. Itu jadi nggak butuh banyak. Untuk baki atau tray ukuran 10 x 20 inci, kita membutuhkan kurang lebih 130 gram sunflower yang kemudian kita cuci dan direndam selama 4 jam. Nah, untuk volcano radisnya, karena bijinya kecil-kecil banget, kita cuma membutuhkan 80 gram aja. Kemudian proses selanjutnya sama seperti sunflower seed. Begitu juga dengan mixed bean dan chia seed, masing-masing 80 gram aja. Nah, setelah kita rendam kurang lebih selama 4 jam, bibit kita siap untuk ditanam. Kemudian kita ratakan dan kemudian kita semprot dengan air, intinya itu biar lembab. Have to be waited. Dia akan di sana selama kurang lebih 3 hari. Lihatin rootnya, oh my god, this amazing root. Ya, ini peas. Kemudian yang ini adalah sunflower, hampir sama yang kayak di rumah tadi, oke? Dan ini juga menggunakan, lihat rootnya kayak apa. It's beautiful root too. Look at that, it's beautiful root. Nah, jadi sekarang aku panen dulu. Rencananya habis ini kita mau ozon, pakai lampu kayak gitu ya, biar nggak ada bakteri, karena yang harus diwaspadai itu adalah E. coli, right? Jadi jamur kayak gitu-gitu. Berikutnya adalah sprouting atau kecambah. Kecambah ini hampir sama seperti microgreen, cuma prosesnya itu lebih singkat. Jadi tanaman ini dikembangbiakan hanya dalam waktu kurang lebih 5-7 hari. Nah, nutrisinya hampir sama seperti microgreen, cuma dia memiliki lebih sedikit
fiber atau seratnya. Nah, kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk sprouting atau kecambah hampir sama. Yang pertama adalah benih atau biji-bijian, kontainer dari gelas, terus nanti di atasnya dikasih tutup. Nah, aku kasih contoh aja langsung gimana caranya untuk bikin sprout. Kebetulan aku juga butuh untuk bikin sprout. Yang pertama adalah aku akan bikin crimson clover. Ini dia rasanya enak banget, kayak bengkoang. Nah, untuk jar segede ini biasanya aku pakai 3 sendok makan aja. Kemudian kita isi dengan filter water atau air bersih. Nah, kemudian kita akan diamkan untuk at least 4 jam dan tidak bisa lebih dari 8 jam. Nanti dia akan decay atau busuk kayak gitu ya, nggak akan berkecambah dengan sempurna. Nah, kemudian setelah 4 jam kemudian nanti kita akan keringkan. Jadi kita butuh tutup untuk di atasnya. Untuk tutupnya aku ada beberapa model di sini. Aku liatin ya. Jadi ini kayak khusus untuk bikin sprouting kayak gitu. Nah, misalnya teman-teman nggak punya, bisa juga menggunakan kayak kain begini, nanti dikasih karet kayak gitu kan, cheesecloth. Jadi kayak bolong-bolong kayak gitu kainnya. Atau kain seperti ini juga bisa. Nah, saat ini aku akan menggunakan ini. Jadi airnya kita keluarkan seperti tadi kayak gitu. Ups. Setelah itu mungkin kita berdiriin untuk beberapa saat. Jadi kita kasih bowl atau mangkuk di bawahnya atau piring sampai tiris, bener-bener tiris. Sehari itu 2 kali, pagi sama malam sebelum tidur. 5 hari kemudian kita akan panen dan kita akan makan hasilnya. Jadi ini bumbunya aku udah bikin, terus aku masukin sproutnya. Ini sprout radish, sprout lentil, sprout brokoli, sedikit beet. Nah, ini crimson clover. Mereka tuh kayak so light, kayak air kayak gitu. Ini peas, green peas. Oke, terus kita mix together sama bumbunya tadi di bawah, terus kita sajikan. Nah, ini hasil akhirnya. Ini 2 rasa. Yang di sini ini cuma vinaigrette sama olive oil. Terus yang di sini mayonnaise. Terus ini pickle, onion pickle. Bisa dilihat di sini ya, onion pickle. Nah, ini makanan untuk bapaknya anak-anak. Terus ini buat aku sama anak-anak, jadi nanti aku suapin mereka. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, terus apa sih bedanya microgreen sama sprouting gitu kan? Perbedaannya cukup banyak. Jadi mulai dari waktu perkembangbiakannya, untuk microgreen itu 10 hari sampai 14 hari, sedangkan untuk sprout itu 5 sampai 7 hari. Kemudian media tanamnya itu juga berbeda, kemudian cara mengembangbiakannya juga berbeda. Nah, yang pasti untuk kita makan itu ya, biasanya kalau microgreen itu tanpa akar, jadi cuma shoot aja kayak I have something here. Nah, ini microgreen ya. Jadi dia biasanya kalau dimakan itu cuma kayak gini kan, tanpa akar. Sedangkan untuk kecambah biasanya dimakan bersama akar-akarnya karena dia bersih kan, nggak di bawah tanah kayak gitu, nggak. Untuk rasanya tuh hampir sama, semuanya enak. Cuma ini lebih yummy menurutku ya. Sebenarnya masih banyak banget informasi atau detail yang akan aku omongin mengenai hidroponik atau aquaponik atau microgreen dan sprouting, tapi nanti aku akan bikin video sendiri untuk masing-masing topik. Anyway, aku harap video ini cukup bermanfaat dan juga menghibur. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena setiap minggunya aku akan selalu membuat video yang seperti ini dengan tema kesehatan atau juga kekayaan dan juga stealthy. Sampai jumpa minggu depan.